Zinedine Zidane bukan sekadar nama besar dalam dunia sepak bola. Ia adalah simbol kejeniusan, kemewahan di lapangan, dan juga tragedi. Pria keturunan Aljazair yang tumbuh besar di Marseille ini membawa gaya bermain yang elegan, penuh presisi, dan menghipnotis. Namun, karirnya yang begitu mengilap berakhir dengan satu momen yang tak akan pernah dilupakan, sebuah sundulan di final Piala Dunia 2006. Inilah kisah lengkap Zinedine Zidane, dari awal yang sederhana, kejayaan bersama klub dan negara, hingga momen gelap yang menjadi bagian tak terpisahkan dari warisannya. Masa kecil yang membentuk seorang maestro. Zidane lahir pada 23 Juni 1972 di La Castellane, sebuah kawasan miskin di Marseille, Prancis. Orang tuanya berasal dari Aljazair dan hijrah ke Prancis demi mencari kehidupan yang lebih baik. Sejak kecil, Zidane akrab dengan kerasnya hidup dan realitas rasial di Prancis. Namun di lapangan, ia menemukan tempat pelariannya. Zizou, panggilan akrabnya, mengasah kemampuan teknis dan visinya di jalanan Marseille. Bakat alaminya membuatnya menonjol sejak dini. Ia bukan tipe pemain yang mengejar bola dengan kekuatan. Zidane menaklukkan permainan dengan ketenangan, gerak tubuh yang halus, dan otak yang seolah 2 langkah lebih maju dari semua orang. Awal karir, Caen, Bordeaux, dan menuju ketenarannya. Zidane memulai karir profesionalnya di Asken sebelum pindah ke Bordeaux. Disinilah permainannya mulai menarik perhatian. Umpan-umpan brilian, kendali bola yang lembut, dan kemampuannya mencetak gol dari lini tengah membuat klub-klub besar mulai mengincarnya. Namun lebih dari sekadar statistik, Zidane adalah pesepak bola yang membawa keindahan ke dalam permainan. Ia tidak hanya bermain, ia menari di lapangan. Kontrol bolanya yang legendaris, seperti teknik roulette, menjadi ciri khasnya. Juventus menjadi bintang dunia. Pada tahun 1996, Zidane bergabung dengan Juventus, dan disitulah ia mulai memasuki panggung sepak bola dunia secara penuh. Bersama klub raksasa Italia itu, Zidane memenangkan 2 gelar Serie A, tampil di final Liga Champions, dan memperlihatkan bahwa ia adalah pemain kelas dunia. Namun di Italia pula, sisi emosional Zidane mulai terlihat. Ia beberapa kali menerima kartu merah karena melampiaskan emosi, termasuk menginjak pemain lawan. Ini menjadi tanda bahwa meskipun ia tampil anggun, api di dalam dirinya bisa menyala kapan saja. Piala Dunia 1998 membangkitkan bangsa. Puncak karir Zidane sebagai pesepak bola nasional terjadi pada Piala Dunia 1998. Diadakan di Prancis, turnamen itu menjadi panggung terbesar baginya. Zidane memimpin tim nasional Prancis yang multietnis, simbol baru dari persatuan bangsa yang sempat terpecah oleh isu ras dan kelas. Di final melawan Brasil, Zidane mencetak 2 gol melalui sundulan, membawa Prancis meraih gelar juara dunia untuk pertama kalinya. Ia dielu-elukan sebagai pahlawan, bahkan dijadikan ikon nasional. Dari Marseille hingga Paris, dari anak imigran hingga tokoh nasional, Zidane telah melampaui sepak bola. Real Madrid, Galactico sejati. Pada tahun 2001, Zidane pindah ke Real Madrid dengan biaya transfer termahal di dunia saat itu. Di klub yang dihuni para bintang, Figo, Ronaldo, Beckham, dan Roberto Carlos, Zidane tetap bersinar. Ia menjadi pusat kreativitas, pengatur irama, dan jiwa tim. Momen paling ikonik terjadi di final Liga Champions 2002 saat ia mencetak gol voli spektakuler dengan kaki kiri ke gawang Bayer Leverkusen. Gol itu dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola. Dan itu dilakukan di panggung terbesar pada saat paling menentukan. Euro 2000 dan kekuatan mental.
Setelah sukses di Piala Dunia 1998, Zidane juga memimpin Prancis menjuarai Euro 2000. Ia mencetak gol-gol penting dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Dominasi Zidane di level internasional tidak diragukan. Ia bukan hanya bintang klub, tapi jenderal tim nasional yang dihormati dan disegani. Namun ia juga manusia biasa. Dalam banyak pertandingan, ia bermain dalam tekanan mental luar biasa, dan terkadang emosinya sulit dikendalikan. Ini menjadi bagian dari kompleksitas seorang Zidane, jenius sekaligus rapuh. Piala Dunia 2006, epik terakhir. Zidane pensiun dari sepak bola internasional pada 2004, tapi kembali untuk Piala Dunia 2006 sebagai kapten. Di usia 34 tahun, banyak yang meragukannya. Namun turnamen itu justru menjadi salah satu penampilan terbaiknya. Zidane memimpin Prancis melewati rintangan demi rintangan. Ia menghancurkan Brasil di perempat final dengan permainan kelas dunia dan membawa Prancis ke final melawan Italia. Di final, ia mencetak gol penalti ala Panenka dan tampil memukau sepanjang laga. Namun di menit-menit akhir perpanjangan waktu, segalanya berubah. Sundulan terkenal, akhir yang tragis. Dalam insiden yang mengejutkan dunia, Zidane menanduk dada Marco Materazzi setelah diduga dihina secara verbal. Ia langsung diberi kartu merah, keluar dari pertandingan terakhirnya sebagai pemain dalam rasa marah dan kecewa. Prancis kalah dalam adu penalti. Dunia terbelah, ada yang mengkritiknya, ada yang membelanya. Banyak yang merasa tragedi itu mencoreng warisan indah Zidane. Tapi justru, momen itu menjadikannya lebih manusia. Sundulan itu menjadi simbol dari sisi gelap Zidane, seorang jenius yang juga bergulat dengan harga diri, emosi, dan luka lama. Setelah pensiun, ketenangan, kepemimpinan, dan sukses baru. Setelah pensiun, Zidane menjauh dari sorotan selama beberapa tahun. Namun pada 2016, ia kembali sebagai pelatih Real Madrid dan menciptakan sejarah baru. Di bawah asuhannya, Madrid meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut, prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern. Zidane sebagai pelatih berbeda dengan Zidane sebagai pemain. Ia lebih tenang, bijak, dan efisien. Ia memimpin dengan rasa hormat, bukan kemarahan. Sebuah transformasi yang luar biasa. Warisan Zidane, antara kejayaan dan kontroversi. Warisan Zinedine Zidane adalah salah satu yang paling kompleks dan memesona dalam sejarah sepak bola. Ia adalah lambang kecantikan permainan, namun juga representasi sisi emosional manusia. Ia memenangkan segalanya, Piala Dunia, Euro, Liga Champions, Ballon d'Or, dan cinta dari jutaan fans di seluruh dunia. Tapi ia juga dikenang karena sundulannya membuat semua terdiam. Zidane bukan pahlawan sempurna. Tapi mungkin itulah mengapa kita mencintainya. Ia menunjukkan bahwa menjadi besar bukan berarti tanpa cacat. Bahkan seorang maestro bisa meledak, dan itulah yang membuatnya nyata. Penutup, antara jenius dan manusia biasa. Zinedine Zidane adalah kisah tentang keindahan yang tak sempurna. Ia memberi dunia seni di atas lapangan, membawa bangsanya ke puncak, dan menutup karirnya dengan momen yang membelah sejarah. Sundulan itu akan terus diingat. Tapi jangan biarkan satu momen itu menutupi sejuta keajaiban yang telah ia ciptakan. Karena di antara jutaan pemain sepak bola yang pernah lahir, hanya sedikit yang bisa membuat dunia berhenti sejenak dan berkata, inilah sepak bola. Zidane, sang jenius yang tak sempurna. Dan itulah yang membuatnya abadi.